Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Diang membacakan kisah dari Mas Agil R. Saputra yang berjudul Marni Wongso, Legenda Hantu Desa. Kalau teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, bisa ke akun Twitternya Mas Agil. Linknya akan saya sematkan di deskripsi. Dan jangan lupa di follow ya akun Twitternya. Oke, gak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Desa Duko Atas, kisaran tahun 1975. Kala itu siang sudah hampir lewat. Sebut saja Rukmini, seorang ibu muda beranak satu, tampak terperanjat dari tempat tidurnya. Ia yang seharusnya mengantar makan siang untuk suaminya di ladang, sepertinya sedikit terlambat. Buru-buru ia bangkit dan menuju ke dapurnya, memasukkan nasi berikut sayur dan lauknya ke dalam rantang. Setelah semuanya siap, ia pun berangkat menuju ladang. Sambil menggendong Nanang, anaknya yang masih berumur 3 tahun itu di punggungnya dengan selendang, ia berjalan terburu menuju selatan desa ini, di mana Wagiman, suaminya, tengah berladang. Rukimin terus berjalan hingga ujung desa dengan tergopoh-gopoh. Ia khawatir, pasti Mas Wagiman sudah kelaparan, batinnya sambil terus berjalan. Hingga sampailah ia di persimpangan perbatasan desa. Rukmini tampak menoleh ke sisi kirinya, yaitu ke arah Gumuk Gondang, sebuah lembah yang masih berada di wilayah desa ini. Setelah berpikir sejenak, ia pun mulai membelok dan memutuskan untuk masuk ke dalam lembah itu. Sempat terbesit ragu dalam hatinya, namun ia tidak bisa kalau harus memutar dan melewati jalan yang semestinya. Terlalu jauh dan pastinya suaminya sudah sangat kelaparan. Untuk itu ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan membelah lembah gondang itu agar bisa lekas sampai di ladang suaminya. Tanpa ia tahu akan ada sebuah petaka yang menantinya di lembah itu. Dengan tergesa, Rukmini berjalan mendaki lembah itu dengan rantang di tangan kirinya, sebuah sabit di tangan kanannya, dan si kecil Nanang yang tertidur lelap di punggungnya. Tanjakan tidak begitu curam namun landai. Dengan tekad agar cepat sampai, ia terus berjalan hingga akhirnya ketika sampai di puncak lembah, Rukmini yang benar-benar merasa lelah menyandarkan tangannya di sebuah batu besar. Watu Pusung, begitu orang-orang desa menyebutnya. Sebuah batu besar yang berbentuk kerucut, yang sekaligus menjadi penanda ia telah sampai di bagian tertinggi dari lembah ini. Seraya mengambil napas sejenak, Rukmini menyandarkan tangannya, hingga ketika lelahnya sedikit hilang, ia pun hendak kembali berjalan menuruni sisi lain dari lembah itu. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, karena ketika ia hendak berjalan, tiba-tiba saja ada yang memegang tangannya. Sontak Rukmini langsung menoleh dan terlihatlah sebuah tangan besar dan keriput tengah mencengkram. Setelah itu tidak ada teriakan, karena yang Rukmini rasakan semua menjadi gelap gulita. Rukmini tak sadarkan diri. Di ladang, Wagiman tampak kesal, tiduran di gubuk ladangnya. Tentu ia menunggu istrinya yang tak juga datang mengantar makanan, tanpa ia tahu apa yang sudah terjadi dengan istrinya. Wagiman terus menunggu dan menunggu, hingga sekira 1 jam kemudian, kekesalan yang tadi ia rasakan berubah menjadi kekhawatiran. Istriku kenapa ya? Jangan-jangan anakku rewel. Batin Wagiman. Karena sudah kepalang lapar, Wagiman pun memutuskan untuk pulang. Bisa mati kelaparan ini kalau tak pulang. Katanya seraya memanggul cangkulnya dan berjalan menuju arah pulang. Singkat waktu, sampailah ia di rumahnya.
Dengan nada sedikit marah, Wagiman memanggil-manggil istrinya. Dik, Dik. Ucapnya seraya memeriksa ke seluruh ruangan. Namun rumah tampak sepi. Ia yang tadi masuk lewat pintu belakang pun kini berjalan menuju pintu depan, yang ternyata tampak terkunci dari luar. Ini berarti bahwa sang istri sudah pergi. Ia pun kembali ke belakang. Sambil menyambar ke tela rebus di meja makan, Wagiman keluar dari rumahnya. Ia pun berjalan dan bertanya kepada tetangga yang ditemuinya. Dan semua orang berkata bahwa mereka melihat Rukmini. Iya, tadi saya lihat istrimu berjalan ke selatan, membawa rantang sambil menggendong Nanang. Begitulah jawaban yang selalu Wagiman dengar dari para tetangganya. Wagiman yang mulai merasa khawatir, buru-buru kembali menuju ladangnya. Di sini ia masih mencoba berbaik sangka. Mungkin istri dan anaknya sudah berada di ladang dan sudah menunggunya. Namun, sesampainya ia di ladang, ia tak menemukan istri ataupun anaknya. Wagiman sempat bertanya kepada Lik Sukri, tetangganya yang kebetulan juga sedang berada di ladangnya, yang bersebelahan, perihal apakah istrinya sudah datang atau belum. Tidak tuh, saya belum melihat Rukmini sampai sini. Bo, sudah toh. Sini makan saja bareng saya seadanya. Jawab Lik Sukri sambil mempersilahkan sisa bekalnya untuk Wagiman. Wagiman sempat mengiyakan ajakan Lik Sukri itu dan duduk berbincang. Semakin lama tentu semakin tak tenang, hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Sama seperti tadi, Wagiman masih terus bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya, dan jawabannya pun masih sama. Sesampainya di rumah, Wagiman semakin gelisah. Istri dan anaknya tak ada. Apa Rukmini minggat ya? Batinnya yang sedikit mempunyai prasangka bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Prasangka itu cukup diperkuat mengingat semalam sempat terjadi perdebatan kecil antara ia dan Rukmini. Sedangkan yang mereka perdebatkan pun juga hanya hal sepele dan sudah ketemu solusinya. Apa gara-gara itu ya? Tapi saya kan sudah mengalah. Tak akan memelihara kambing. Ucapnya mengingat topik perdebatan semalam. Karena Rukmini yang tak mau bila suaminya memelihara kambing di belakang rumahnya. Bau, katanya. Karena tidak ada motif lain di pikirannya, Wagiman pun memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya. Dengan asumsi bahwa Rukmini dan anaknya berada di sana. Ia pun segera mandi dan bersiap. Sekira pukul 15.00 dengan sepeda kayunya, ia pergi ke rumah mertuanya di desa sebelah yang berjarak kurang lebih 2 kilometer. Pikirannya semakin kalut dan ragu. Masa cuma gara-gara itu istriku pergi? Batinnya di antara kayuhan sepeda ontelnya itu. Singkat cerita, sekira 30 menit kemudian, sampailah Wagiman di rumah mertuanya. Buru-buru ia masuk, berjabat tangan, dan mencium tangan ayah mertuanya yang tampak tengah ngopi santai di ruang tamu. Wagiman terlihat tersentak kebingungan mendengar pertanyaan itu. Sampai akhirnya, karena tak ada lagi solusi lain selain kejujuran, ia pun memberanikan diri untuk bercerita. Dengan pelan dan hati-hati, Wagiman berbicara kepada mertuanya itu, yang tentu sangat terkejut dan panik setelah mendengarnya. "Apakah bapak dan ibumu sudah diberitahu?" tanya ibu mertua yang juga ikut duduk di ruang tamu itu mendengar penjelasan dari Wagiman. Belum Bu, saya tadi panik dan tergesa-gesa. Jawab Wagiman dengan wajah yang khawatir. Pembicaraan pun tak berlangsung lama, karena sang ibu mertua seperti merasakan firasat yang tidak baik tentang hal ini. "Sudah, sekarang kamu pulang.
Nanti bapak dan ibu langsung menyusul, kata sang ibu mertua kepada Wagiman. Wagiman yang semakin dilanda kebingungan pun segera pulang dan langsung melaporkan ini ke Pak Heru, seorang carik atau sekretaris desa di dukuh atas ini. Menit pun berganti jam, langit mulai meredup. Hingga maghrib menjelang, sang istri Rukmini dan si kecil Nanang belum juga kembali. Tampak Wagiman yang masih berada di rumah Pak Carik. Wajahnya gelisah dan muram, ditemani Pak Carik yang duduk di hadapannya. Tidak sholat dulu dirimu, Kang? Tanya Pak Heru beberapa saat setelah terdengar azan maghrib yang berkumandang. Sebentarlah, Mas. Jawab Wagiman, seraya terus mengusap-usap wajahnya. Kalau mau sholat, itu di kamarnya Yosep yang paling bersih. Ucap Pak Carik yang kebetulan beragama Nasrani itu. Wagiman pun mengiyakan tawaran itu. Seusai azan maghrib, ia mengambil wudhu dan sholat di tempat yang sudah disediakan oleh Pak Carik tersebut. Manusia mana yang bisa tenang dalam keadaan ini? Tak mungkin ia bisa sembahyang dengan hikmat. Namun, walau sambil terus memikirkan keluarga kecilnya, Wagiman berjuang untuk menyelesaikan sholatnya itu. Sementara di luar, kabar hilangnya istri dan anak Wagiman ini sudah menyebar ke seluruh warga desa yang tentu ikut bersimpati terhadap kejadian ini. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang anak remaja terlihat tengah membicarakan hal ini kepada kakeknya. Remaja itu adalah Sasongko, cucu tunggal Mbah Karso, sesepuh di desa dukuh atas ini. Sasongko bercerita tentang kabar hilangnya istri dan anak Wagiman sedari sore tadi. Kek, sudah tahukah kabar hilangnya anak dan istri Pak Wagiman? Katanya sedari sore tadi belum pulang. Ucap Sasongko kepada kakeknya yang tengah duduk santai itu. Weh, kakek kok malah belum tahu ya? Kapan memangnya? Ucap Mbah Sasongko yang sepertinya kurang memperhatikan perkataan dari cucunya itu. Tadi sore katanya, Kek. Belum pulang sampai sekarang. Kata Sasongko mengulang perkataannya tadi. Mbah Karso tampak terdiam sejenak. Tangannya mengepal-ngepal hingga membunyikan 2 cincin akik yang ia pakai di jari tangan kanannya. Nak, tolong panggilkan bapakmu sana. Suruh nganter kakek ke rumah Kang Wagiman. Kata Mbah Karso setelah sejenak terdiam. Sasongko pun bergegas ke belakang, memanggil ayahnya yang sedang santai di pekarangan samping dapur. Pak, itu dipanggil kakek. Suruh nganterin ke rumah Kang Wagiman. Kata Sasongko kepada ayahnya yang tengah merokok santai itu. Nyoto, ayah Sasongko pun bergegas keluar menemui bapaknya itu. Mau tahu kabar istri Wagiman ya, Pak? Tanya Nyoto. Sudah, ayo berangkat. Ada yang tidak beres ini sepertinya. Kata Mbah Karso seraya bangkit dari duduknya. Singkat cerita, berangkatlah Mbah Karso dan anaknya itu menuju ke rumah Wagiman. Dan sesampainya di sana, rumah tampak sepi meski lampu-lampu lentera terlihat menyala. Nyoto sempat mengetuknya beberapa kali, namun tidak ada sahutan. Sampai akhirnya seorang tetangga depan rumah Wagiman keluar. Oh, Mbah Karso, Mas Nyoto, nyari lik Wagiman ya? Katanya sedang di rumah Pak Carik sekarang, kata orang itu. Mendengar itu, buru-buru Mbah Karso mengajak Nyoto untuk segera ke rumah Pak Carik. Membuat Nyoto sedikit heran dan bertanya-tanya, apakah hal yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Mbah Karso seresah itu. Berjalanlah mereka menuju ke rumah Pak Carik. Hingga sesampainya di sana,
Benar saja, Wagiman memang berada di sana, dengan mata sembab dan wajah yang kebingungan. Silakan masuk Mbah Karso, Mas Yoto. Sambut Pak Carik. Sudah mendengar ya Mbah, saya juga sudah lapor Pak Lurah. Polisi juga sedang perjalanan menuju ke sini. Kata Pak Carik membuka pembicaraan kepada Mbah Karso. Iya, saya sudah tahu dari cucuku. Ini kalau Wagiman rela, saya bisa membantu dengan cara lama. Ya, saya merasa ini ada yang tidak beres. Ucap Mbah Karso sambil menoleh ke arah Wagiman yang juga duduk di dalam satu ruangan itu. Iya Mbah, kebetulan saya sangat berterima kasih. Yang penting anak dan istri saya bisa segera pulang Mbah. Jawab Wagiman membelalakan matanya. Lantas bagaimana ini Mbah, agar istri dan anak saya bisa pulang? Dan di manakah saya harus mencarinya? Tanya Wagiman lagi. Sudah, tidak usah khawatir. Saya meyakini bahwa istri dan anakmu masih berada di desa ini. Tapi memang sedang disembunyikan. Nanti saya kasih petunjuk. Jawab Mbah Karso mencoba untuk menenangkan Wagiman yang gelisah. Dan setelah itu, Mbah Karso pun mulai sedikit bercerita. Yang pada intinya, Mbah Karso sebenarnya tahu bahwa ini akan terjadi. Namun, karena beliau juga tidak bisa menebak siapa orang yang akan menjadi korbannya, maka inilah yang terjadi. Semua berawal dari diperbaikinya Belik Kali Lanang, sebuah kamar mandi umum tua di bagian utara desa ini. Karena konon penunggu di Kali Lanang itu tidak suka bila tempatnya dipugar, maka terjadilah hal ini. Nyoto, Pak Carik, dan Wagiman tampak menyimak dengan seksama kilasan penjelasan dari Mbah Karso yang mungkin agak tidak masuk akal itu. Hingga beberapa saat kemudian, cerita itu pun terhenti karena rombongan aparat kepolisian yang datang untuk menindaklanjuti masalah ini. Singkatnya, polisi mulai menanyai Wagiman perihal kronologi kejadian. Begitu juga dengan saksi-saksi yang sempat melihat Rukmini dan Nanang di siang tadi. Dan setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan pencarian. Dibantu oleh para warga bersama aparat, mereka mulai menyisir jalan. Diawali dari rumah Wagiman tentunya, dan meruntut ke selatan, sesuai keterangan para saksi yang terakhir melihat Rukmini. Riuh cahaya api dan senter di malam itu. Berbondong-bondong, mereka menapaki jalan desa. Begitu juga dengan Nyoto dan Mbah Karso yang terlihat ikut meski berada di barisan paling belakang. Sudahlah, tidak mungkin ketemu malam ini. Kata Mbah Karso kepada Nyoto dan sebagian warga yang berada di bagian belakang. Tidak semua mata bisa melihat. Kata Mbah Karso lagi. Dan benar saja memang kata Mbah Karso. Setelah sekira hampir 5 jam pencarian, tanda-tanda keberadaan Rukmini dan anaknya Nanang tak juga muncul. Sampai akhirnya sekira pukul 3 dini hari, atas arahan dari pihak kepolisian, mereka pun memutuskan untuk menunda pencarian ini. Wagiman hanya bisa pasrah dan berharap agar anak dan istrinya itu baik-baik saja dan bisa segera pulang. Sudah, kamu yang tenang. Saya janji besok kamu akan berkumpul dengan keluargamu lagi. Tapi besok pagi kamu datang ke rumah ya. Kita akan cari bersama. Kata Mbah Karso kepada Wagiman di halayak beberapa saat setelah para aparat pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, para warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Carik, menunggu pihak kepolisian yang berjanji akan datang pagi ini untuk melakukan pencarian lagi. Mbah Karso yang baru datang bersama Nyoto
langsung mengajak orang-orang untuk segera berangkat. Ayo segera berangkat. Kata Mbah Karso kepada Wagiman dan orang-orang yang berada di depan rumah Pak Carik itu. Tidak nunggu polisi dulu, Mbah. Tanya para warga kepada Mbah Karso itu. Tidak usah, terlalu lama. Lagi pula saya sudah tahu gambaran tepatnya. Ucap Mbah Karso. Ayo sekarang kita berangkat menuju Lembah Gondang. Kata Mbah Karso lagi. Kalau memang Rukmini dan anaknya disembunyikan oleh lelembut, harusnya Kali Lananglah yang menjadi tujuan mereka saat ini. Namun, memang kenyataannya tak ada yang bisa atau berani membantah Mbah Karso. Walau orangnya sedikit kaku, tapi omongannya selalu benar. Detik itu juga, para warga segera menuju Lembah Gondang. Berbondong-bondong mereka berjalan menuju lembah keramat itu, dengan pikiran yang masih gamang. Terutama Wagiman, yang lebih sering diam dan terkesan manut-manut saja. Singkat cerita, sampailah mereka di jalan setapak yang membelah sepetak kebun persil sebagai jalan masuk terdekat menuju lembah Gondang itu. Dengan jalan yang kian menanjak, yang berarti mereka sudah memasuki wilayah di lembah Gondang. Disinilah Mbah Karso mulai melempar-lemparkan butiran garam, seraya bersiul aneh. Mbah Karso memanggil-manggil nama Rukmini. Rukmini, Rukmini, pulanglah, kami sudah menjemputmu. Ucap Mbah Karso di sepanjang jalan menanjak di lembah itu. Hingga sampailah mereka di Watu Pusung, sebuah batu besar berbentuk kerucut yang sekaligus menjadi penanda bahwa mereka sudah berada di bagian tertinggi lembah ini. Wagiman yang sedari tadi berada di barisan depan, seketika pandangannya tertuju oleh sesuatu. Sebuah benda putih yang tergeletak di sisi semak samping batu besar itu. Ia bergegas berlari meninggalkan rombongan. Dan dari jarak yang tak begitu jauh, Wagiman pun berteriak, Iki rantange, iki rantange. teriak Wagiman yang ternyata telah menemukan rantang milik istrinya. Orang-orang bergegas menghampiri. Terlihat Wagiman yang wajahnya berubah sedih, sampai akhirnya Mbah Karso menyuruhnya untuk membuka rantang itu. Coba bukalah rantang itu. Kata Mbah Karso. Dengan gemetar Wagiman membuka rantang itu, yang ternyata sudah kosong. Ada sedikit sisa-sisa butiran nasi dan lauk di dalamnya. Sepertinya telah ada yang memakannya. Alhamdulillah, Ucap Mbah Karso tiba-tiba. makanan itu sudah dimakan oleh istrimu. Jadi tenang saja, istrimu pasti masih hidup. Kata Mbah Karso. Lantas, bagaimana dengan anak saya, Mbah? Tanya Wagiman dengan nada bergetar. Selamat, anakmu pasti selamat. Tapi istrimu harus terlebih dahulu ditemukan. Kalau istrimu sudah ketemu, baru aku bisa melihat di mana anakmu. Ucap Mbah Karso seraya menabik Wagiman yang terduduk lemas. Terik matahari menjelang siang mulai menyinari lembah itu. Biasnya menerobos di sela-sela pepohonan. Dan di sini pencarian pun kembali dimulai. Mbah Karso kini terlihat membakar sabut kelapa dan satu buah kemenyan yang diambil dari sakunya. Sempat terjadi angin kencang dikala kemenyan itu terbakar, dan Mbah Karso pun kini berdiri dengan mimik tak biasa dan matanya yang memerah. Marni, Marni Wongso, aku tahu ini adalah perbuatanmu. Jika kamu tidak mengembalikan anak cucuku, akan kuobrak-abrik wajahmu. Teriak Mbah Karso dengan gahar dan penuh amarah di antara lebatnya angin yang tertiup di lembah itu. Semua orang terdiam, yang agaknya masih tak paham dengan apa yang Mbah Karso sedang upayakan.
Sampai akhirnya, di saat angin mulai melandai tenang, samar-samar terdengar suara, "Tolong! Tolong! Tolong!" Begitulah suara yang saat itu terdengar. Wagiman yang sepertinya mengenali suara itu, kini tampak menoleh-noleh untuk mencarinya. Dik, Rukmini, kamu di mana? Teriak Wagiman menyahut suara minta tolong itu. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang melihatnya. Itu, sepertinya di sebelah barat pohon melinjo. Ucap salah satu warga. Buru-buru semua orang menghampirinya. Dengan Wagiman yang langsung berlari menuju pohon yang hampir berada di tebing itu. Dik, Ucap Wagiman yang langsung memeluk istrinya. Akhirnya Rukmini berhasil ditemukan. Tapi ini belum cukup karena si Nanang kecil tak ada di situ bersama ibunya. "Nanang, Nanang," kata Rukmini yang masih terlihat linglung. di mana Nanang? Di mana, Dek? Ucap Wagiman kini sambil menepuk-nepuk pipi istrinya itu. Namun di sini Mbah Karso mencegah. Sudah. Sekarang bawalah dia pulang terlebih dahulu. Kasihan masih linglung. Pokoknya hari ini Nanang bisa ditemukan. Kata Mbah Karso kepada Wagiman. Setelah sejenak mengusap air matanya, Wagiman pun mengajak istrinya itu bangkit dan beranjak. Ayo mulih. Ucapnya seraya merangkulkan tangan istrinya ke belakang lehernya. Dan setelah itu mereka semua pun pulang meninggalkan lembah itu. Rukmini tampak linglung dan tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Hanya nama Nanang yang keluar dari istri Wagiman itu di sepanjang perjalanan dari lembah hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah Rukmini di rumahnya. Tampak bapak dan ibu serta mertuanya yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi. Begitu juga dengan Pak Lurah dan perangkatnya, bersama para warga yang tentu ingin mengetahui keberadaan Rukmini itu. Rukmini yang terlihat kotor dan lusuh pun segera dibersihkan dan direbahkan di dalam kamar. Tampak kini ibunya, mertua Wagiman, tengah menyuapinya seraya memintanya untuk mengingat nama Tuhan. Tentu masih timbul pertanyaan, di manakah si kecil Nanang? Mengapa yang ditemukan hanya Rukmini saja? Berkali-kali mereka mencoba bertanya, namun seperti tadi, Rukmini linglung dan tak bisa diajak untuk berkomunikasi. Terkadang ia diam dan tiba-tiba mendadak menangis memanggil-manggil nama anaknya. Sampai akhirnya Mbah Karso datang, membawa kendi kecil dan memberikan airnya untuk diminum kepada Rukmini. Ini diminumkan agar pikirannya segera kembali. Kata Mbah Karso kepada Wagiman, seraya menyodorkan kendi kecil berisi air itu. Rukmini pun meminum beberapa teguk air yang dibawakan oleh Mbah Karso itu. Sampai akhirnya, tak berselang beberapa lama setelah ia meminum air itu, Rukmini mulai memuntahkan cairan hitam. Yang diikuti oleh kesadarannya yang mendadak pulih beberapa menit kemudian. "Mas," ucap Rukmini pertama kali, yang langsung memeluk Wagiman dan menangis sejadi-jadinya. "Nanang dibawa lari oleh wanita berbaju putih, Mas, ketika aku melewati lembah Gondang," kata Rukmini dengan tangisnya yang kini tak terbendung. Semua orang yang mencoba menenangkannya, sampai akhirnya setelah ia mulai terkendali, perlahan ia menceritakan apa yang terjadi waktu itu. Semua terjadi di luar nalar. Siang itu di Watu Pasung, setelah Rukmini melihat tangan keriput mencengkeramnya itu, ia sempat tak sadarkan diri dan kembali terbangun dalam keadaan langit yang sudah berubah gelap. Lembah yang ia lewati di siang hari itu menjadi malam hari hanya dalam satu kedipan mata saja.
Mengapa hanya dalam satu kedipan mata saja? Karena saat itu, setelah sadar dari pingsannya, Rukmini sempat menyentuh rantang yang tadi dibawanya masih hangat. Itu menandakan ada jeda yang tak begitu lama, mengingat ia memang mengambil sayur itu langsung dari tungku yang tentu masih terhangatkan oleh arang yang membara dari tungku itu. Kala itu, Nanang juga masih berada dalam gendongan, masih tertidur pula seperti tadi. Meski waktu itu posisinya sudah berubah menyamping, yang mungkin diakibatkan oleh ia yang sempat roboh. Sampai akhirnya tiba-tiba datanglah seorang wanita berbaju putih dengan wajah aneh, menarik Nanang beserta selendangnya dari gendongan Rukmini dan berlari pergi meninggalkannya. Semua terjadi begitu cepat. Baru setelah itu Rukmini yang sudah benar-benar sadar dan melihat anaknya dibawa lari langsung mengejarnya. Rukmini sempat mengambil sabit yang ia sandarkan di sisi watu pasung itu dan segera berlari menuju arah di mana wanita yang membawa anaknya itu pergi. Entah berapa kali dan berapa lama Rukmini berlari untuk mengejar sosok wanita yang membawa anaknya itu. Yang jelas pelariannya seperti berputar-putar di daerah itu saja dan selalu kembali lagi di watu pasung. Bersamaan dengan itu, keringat dingin mulai keluar. Tubuh Rukmini gemetar karena memang hari ini ia belum sempat makan. Akhirnya, di tengah keadaan yang kacau itu, ia mencoba untuk menalarkan pikirannya. Aku masih ingin bertemu anak dan suamiku. Jangan sampai aku mati di sini. Batinnya seraya membuka rantang dan memakan bekal yang ia bawa untuk suaminya itu. Sampai akhirnya, setelah ia cukup menjernihkan pikirannya, ia memutuskan untuk istirahat. Dan dalam ketidakmasukakalan ini, Rukmini mencoba untuk tidur, berharap ia akan bangun di esok hari dan akan pulang mencari bantuan ketika langit sudah terang. Tapi dalam 2 hari 1 malam, ia berada di lembah itu. Nyatanya, menurut ceritanya, Rukmini tak pernah bertemu matahari. Ia yang mencoba keluar dari lembah itu pun serasa terjebak, karena kemanapun ia berjalan, ia selalu kembali di watu pasung, hingga akhirnya ia ditemukan siang tadi. Kembali ke keadaan Rukmini sekarang. Alhamdulillah kesadarannya sudah sepenuhnya pulih. Beruntung ia masih bisa ditemukan. Namun itu tidak serta-merta membuat keluarganya lega dan gembira karena masih ada si kecil Nanang yang masih belum ditemukan. Terus bagaimana dengan anak saya, Mbah? Bagaimana? Masih bisa tertolongkan? Tangis Wakiman memegang tangan Mbah Karso yang juga berada dalam kamar itu. Sudah, kamu yang tenang. Marni Wongso itu memang dari dulu sayang dengan anak kecil. Jadi dia tidak akan tega. Pokoknya hari ini harus ketemu, kata Mbah Karso memegang pundak Wagiman. Beneran, Mbah? Beneran ya? Saya minta tolong dengan sangat. Wagimin memohon. Iya, percayalah denganku, jawab Mbah Karso. Mendengar kata-kata Mbah Karso barusan, setidaknya pihak keluarga pun agaknya masih merasa punya harapan. Hingga percakapan itu pun terpotong oleh suara kendaraan yang terdengar di depan rumah Wagiman yang masih ramai dengan para warga. Itu adalah para aparat kepolisian yang harusnya datang pagi tadi. Bisa-bisanya mereka baru saja tiba di jam yang zuhur saja sudah terlewat 1 jam. Itu saja setelah diberitahu oleh Pak Carik yang datang ke kantor polisi dan mengatakan 1 korban sudah ditemukan. 2 orang perwakilan dari pihak yang berwenang pun masuk, menyalami pihak keluarga dan mulai menanyakan bagaimana keadaan saat ini. Dan di sini sepertinya Mbah Karso agak merasa kesal dan mulai sedikit menyindirnya.
Sebenarnya kalian itu kalau kerja masuk jam berapa? Kok bisa jam segini baru datang? Apa saking banyaknya pekerjaanmu? Kata Mbah Karso dengan tegas dan menohok. Mendengar kata-kata dari Mbah Karso tadi, pihak aparat terlihat gelagapan dan berdalih bahwa di polsek setempat masih kekurangan anggota dan harus menunggu bantuan dari pusat untuk melakukan pencarian yang mumpuni. Mbah Karso hanya menganggukkan kepalanya saja mendengar penjelasan itu, seraya berjalan keluar dan mempersilahkan pihak aparat itu untuk memeriksa keadaan Rukmini. Di luar, Mbah Karso dihampiri oleh para warga yang kini mulai banyak mengajukan pertanyaan seputar semua ini. Ya karena kali lanang diperbaiki. Marni Wongso, lelembut penunggu pohon trembesi di atas kali lanang itu marah. Rumahnya merasa diobrak-abrik. Terang Mbah Karso. Lantas kapan dan di mana pencarian Nanang akan dimulai? Menurut nalar, harusnya pencarian dilakukan saat ini juga, dan tentu akan terpusat di Lembah Gondang, sesuai dengan di mana Rukmini ditemukan. Namun di sini, Mbah Karso justru mengatakan sebaliknya, dan akan memulai pencarian malam ini di Kali Lanang. Nanti malam, kumpulkan orang-orang untuk menjaga rumah Wagiman, dan saya meminta 9 orang saja ikut saya menjemput Nanang di Kali Lanang. Jelas Mbah Karso kepada warga. Ya sudah, saya pulang dulu, mau mandi dulu. Jangan lupa nanti malam kita semua berkumpul di sini. Ucap Mbah Karso, seraya berjalan meninggalkan rumah Wagiman. Singkatnya, perwakilan aparat yang sepertinya sudah selesai memeriksa keadaan Rukmini pun keluar dan langsung memberi komando untuk melaksanakan pencarian Nanang saat ini juga di Lembah Gondang. Para warga yang sebenarnya lebih percaya dengan Mbah Karso pun tampak diam dan bimbang karena diminta juga oleh pihak kepolisian untuk membantu pencarian ini dimulai dari Lembah Gondang. Namun mereka semua tak berani menyanggahnya ataupun mengarahkan pihak yang berwenang itu untuk memindahkan lokasi pencarian ke Kali Lanang. Karena tidak masuk akal juga, mengingat Lembah Gondang berada di bagian paling selatan desa, sedangkan Kali Lanang berada di bagian utara. Hingga akhirnya, sebagian warga yang merasa tak enak dengan pihak kepolisian pun ikut melakukan pencarian di Lembah Gondang. Dan mungkin memang betul yang dikatakan oleh Mbah Karso, karena pencarian yang dilakukan di lembah itu hingga pukul 8 malam nihil, tidak membuahkan hasil. Sudah Pak, sudahi saja pencarian ini. Ini sampai lebaran kucing pun tidak bakalan ketemu. Sekarang serahkan saja kepada warga. Kita akan menggunakan cara lama. Seperti tadi ketika warga menemukan bak Rukmini. Kata para warga yang sudah lelah berbasa-basi dalam pencarian itu. Singkatnya, tim pencarian dari kepolisian dan sebagian warga yang ikut di lembah itu pun kembali ke rumah Walgiman dan berkumpul di sana. Di rumah itu kini tampak Mbah Karso sedang mempersiapkan 9 orang termasuk dirinya, seperti yang sudah direncanakan tadi siang. Mereka semua dipilih untuk membantu Mbah Karso melakukan pencarian ke Kali Lanang. Terjadi sedikit drama ketika Wagiman ingin memaksa ikut dalam pencarian itu. Wajar saja, karena sebagai seorang ayah, ia tentu ingin ikut menyelamatkan anaknya. Namun dengan tegas, Mbah Karso tidak mengizinkannya, karena menurut Mbah Karso, di sana, di tempat sekarang anaknya itu disembunyikan, dibutuhkan orang dengan emosi yang stabil. Singkat cerita, setelah doa dan zikir bersama, 9 orang itu pun berangkat menuju Kali Lanang, sekira hampir tengah malam. Teruslah berzikir ya. Jangan berhenti bila kami belum pulang membawa Nanang kembali.
kata Mbah Karso seraya beranjak dari rumah Wagiman. 9 orang itu berjalan menuju utara desa dengan obornya masing-masing, menghampiri Marni Wongso di Kali Lanang untuk menjemput Nanang yang telah disembunyikan. Mbah Karso berada di depan, membawa bejana kecil yang berisi garam kasar dengan indera pengecapnya yang tak henti berzikir. Dan sampailah mereka di jalan menurun yang sedikit terjal, membuat mereka harus berhati-hati menuruni jalan batu yang cukup licin itu. Dan kini tampaklah sebuah pohon trembesi, pohon besar yang memayungi sebuah kamar mandi umum tua yang akrab disebut Kali Lanang itu. Dengan sedikit menyingkirkan pecahan batu-batu yang agak berserak, Mbah Karso memberi perintah agar semua orang segera duduk bersila. Ayo, semua duduk bersila. Jangan lari dan jangan bertindak bila belum saya perintah ya. Kata Mbah Karso kepada semua orang yang ikut dengannya itu. Dan ritual pun dimulai. Hampir mirip seperti apa yang dilakukannya di Lembah Gondang tadi, Mbah Karso mulai mengeluarkan sabut kelapa dan 1 buah kemenyan dari sakunya, yang lalu ia bakar seraya mengucapkan mantra-mantra berbahasa Jawa Kawi. Dan seperti siang tadi juga, seiring kemenyan yang sedang terbakar, angin pun bertiup dengan kencang dan mengombang-ambingkan daun pepohonan dan menimbulkan hawa yang cukup mengganggu. Hingga akhirnya muncullah suatu pertanda, diawali dengan suara pekik tawa seorang wanita terdengar di antara angin kencang itu, membuat orang yang berada di belakang Mbah Karso serentak menundukkan kepala. Mbah Karso yang semula duduk kini segera berdiri setelah mendengar suara itu, seraya memegang bejana kecilnya dan melihat ke atas. Mbah Karso pun mulai berbicara. Marni Wongso, Marni Wongso, Teriak Mbah Karso. Kembalikanlah anak itu, dia bukan hakmu. Teriak Mbah Karso lagi di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Mbah Karso mulai mengambil garam kasar dari bejananya dan melempar ke langit-langit, di mana sosok Marni Wongso itu ternyata tengah berdiri di atas batang pohon trembesi yang ada di depan mereka sambil masih tertawa-tawa. Mbah Karso kembali lagi melempar garamnya, yang kali ini sepertinya tepat mengenai tubuh dari sosok Marni Wongso itu. Sekejap suara pekik tawa itu berubah menjadi teriakan dan erangan yang membuat 8 orang di belakang Mbah Karso yang semula bersila tampak terperanjat dan melihat ke atas. Semua orang di belakang Mbah Karso terkejut saat melihat wujud asli Marni Wongso itu yang mirip kuntilanak, berbaju putih namun dengan tinggi yang tak wajar. Lik Sukri, salah seorang dari rombongan itu, tampak ketakutan dan seperti ingin berlari, namun untung saja tangannya segera diraih oleh Pak Sobari, salah seorang yang juga ada di tempat itu. Jangan lari, Paman, kata Pak Sobari seraya sigap memegang tangan Lik Sukri yang ketakutan. Mbah Karso terlihat kehilangan konsentrasi dan menoleh ke arah orang-orang yang ada di belakangnya. Tenang, tenang. Ucap Mbah Karso di antara teriakan dan erangan si Marni Wongso itu. apa itu, Pak? Kata Nyoto, anak Mbah Karso yang ternyata juga ikut dalam ritual itu. Sudah, diam dulu. Jawab Mbah Karso bersamaan teriakan Marni Wongso yang mulai melirih dan berubah menjadi tangisan. Suasana masih mencekam dengan tangisan Marni Wongso yang kini terdengar oleh 9 orang di area Kali Lanang itu. Entah garam apa yang dilempar oleh Mbah Karso tadi sehingga membuat Marni Wongso tampak merintih kesakitan. Dan untuk kesekian kalinya, Mbah Karso kembali berbicara dengan kepalanya yang masih menghadap ke atas, memandang tajam sosok kuntilanak berbadan besar yang tengah menangis itu. Bagaimana?
Masih mau ngeyel tidak? Dulu kamu sudah kubiarkan tinggal di tempat ini. Setiap Selasa Kliwon juga kuberi sesaji. Tapi kamu malah merasa menguasai tempat ini. Tempat mandi ini adalah milik semua, juga milik warga desa ini. Orang mau dibenahi biar tetap bisa digunakan kok malah dipersulit. Malah sekarang akan mencelakakan dan mengambil anak desa sini. Sudah sekarang kembalikan anak itu. Ucap Mbah Karso dengan gaya ketusnya memarahi si Marni Wongso yang masih menangis itu. Marni Wongso masih terus saja merintih setelah mendengar kata-kata dari Mbah Karso itu. Beliau yang tapaknya menunggu jawaban dari si Marni sempat-sempatnya menyalakan sebatang rokok dan menawarinya kepada orang-orang yang kini tengah beringkuk dan saling berpelukan di belakang Mbah Karso. Merokok? Oleh Mbah Karso sejenak kepada 8 orang di belakangnya itu. Hingga akhirnya setelah beberapa isapan Mbah Karso menunggu jawaban, ia pun kembali marah-marah. Cukup lucu sebenarnya, seorang manusia yang memarahi lelembut sampai takut dan menangis. Heh, kamu sebenarnya mendengarkan apa tidak? Memang babi. Kalau kamu menghargai saya juga akan menghargaimu ya. Dikasih hati malah minta tai. Sekali lagi aku bicara, kembalikan anak itu. Kalau tidak, akan kurobohkan pohon ini. Aku tak peduli. Kata Mbah Karso yang seketika membuat rintihan Marni Wongso sedikit meninggi. Sampai akhirnya, di antara rintihan dan suara gaduh di atas pohon itu, terdengar tangis seorang bocah. Ya, bocah itu adalah Nanang. Mbah Karso sigap langsung meminta 8 orang di belakangnya itu untuk segera mendekat ke mulut kolam. Cepat turun ke kolam, Kata Mbah Karso memberi komando dan segera 8 orang itu buru-buru menuruni tangga. Namun belum selesai dan sampai mereka di bibir kolam, tiba-tiba, biur, seorang bocah terlempar dari atas pohon trem besi itu dan tercebur ke dalam kolam kali lanang yang sedalam kurang dari 1 meter itu. Mbah Karso masih berada di atas, sedangkan 8 orang yang kini sudah di dekat kolam sempat merasa kebingungan. Sampai akhirnya Ustadz Sukar, salah satu dari orang itu, sigap menceburkan dirinya ke kolam dan mengangkat Nanang yang hampir tenggelam. Suasana seketika menjadi tak biasa. Dijelaskan ketika suara batuk terdengar dari mulut si kecil Nanang yang sudah membiru itu. Mak, Tak, teriak tangisnya ketika digendong menaiki tangga. ayo cepat pulang. Ucap Mbah Karso menyambutnya di tangga atas seraya mengambil Nanang dari gendongan Ustadz Sukar. Dan mereka pun mulai berjalan ke selatan menuju arah pulang dengan membawa Nanang. Dan cerita Marni Wongso bagian 1 selesai di sini. Sampai jumpa nanti di bagian kedua. Buat yang pengen buru-buru baca bagian kedua, bisa langsung mampir ke akun Twitternya Mas Agil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.